Lu pernah gak sih ngerasa kayak ada yang ngeliatin lu padahal lu itu lagi sendirian? Kayak ada hawa aneh gitu, dingin tapi bukan karena AC. Dan lu gak tahu kenapa. Gue pernah. Dan yang paling parah itu terjadi waktu gue mutusin buat ngontrak sebuah rumah tua yang udah lama kosong. Jadi ceritanya gini. Gue baru aja pindah kerja ke sebuah kota kecil yang ada di Jawa Tengah. Cari tempat tinggal murah dan deket kantor. Dan ya, karena budget pas-pasan, gue nekat ngontrak di sebuah rumah kosong yang katanya sih udah belasan tahun gak ditinggalin. Si pemilik rumah bilang, kalau kamu gak keberatan sama suasana yang agak sepi ini ya gak masalah. Tapi jangan kaget ya kalau tetangga bilangnya macem-macem. Gue mikir, alah, paling cuma cerita-cerita doang. Oke lah, deal, gue ambil akhirnya. Rumahnya jujur ya keren sih. Model lama, jendela besar, lantai ubin motif jadul. Ada halaman belakang juga. Tapi ya kelihatan banget rumah ini udah lama ditinggalin. Debunya tebal, terus jaring laba-labanya di mana-mana. Dan bau lembab bercampur dengan tanah. Gak enak banget, bikin sesek. Hari pertama masuk, gue bersih-bersih seharian. Tapi pas malam, mulai deh. Jadi waktu itu gue lagi nonton YouTube di ruang tengah. Tiba-tiba lampu kedip-kedip sendiri. Ya gue pikir positif lah ya, kabel tua mungkin, wajar lah. Tapi kok kedip-kedipnya itu kayak ritmis. Ngerti gak sih maksudnya? Kedip, diem, kedip lagi. Kayak ada yang nyalain matiin gitulah ya. Gue mulai ngerasa gak enak di situ men. Gue coba positive thinking, matiin lampu terus pindah ke kamar tidur. Tapi malam itu gue mimpi aneh. Gue mimpi ada cewek duduk di ruang tamu. Rambutnya panjang banget, nutupin muka. Dia cuma diem. Tapi gue ngeh. Dia ngeliatin gue dari balik rambutnya itu. Dan entah kenapa, di mimpi itu gue ngerasa kayak bersalah gitu ya. Kayak gue masuk ke tempat yang bukan punya gue. Besok paginya gue coba lupa. Aktivitas biasa, kerja, balik sore. Tapi tiap malam, mimpi itu muncul lagi. Cewek yang sama, posisi duduk yang sama, dan ekspresi yang gak kelihatan. Tapi makin lama makin bikin dada sesek. Malam keempat, gue dengar suara. Beneran nih, gue dengar suara. Gue lagi di kamar, lagi baca buku. Tiba-tiba ada suara langkah kaki dari arah dapur. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas. Gue diem dong, nunggu suara itu berhenti. Akhirnya karena penasaran gue samperin lah. Gue nyalain lampu lorong dan kagetnya gue lihat air keran dapur nyala sendiri.
Langsung gue matiin dan waktu balik badan, gue ngerasa kayak ada seseorang yang berdiri di belakang gue waktu itu. Tapi gak ada siapa-siapa. Tapi hawa dinginnya banget terasa gitu. Ada yang numpang nafas di tengguk gue. Dan sejak itu setiap malam makin parah. Barang-barang pindah sendirilah. Sendok di meja pindah ke lantai. Jendela yang udah gue kunci kebuka lagi. Bahkan gue nemuin jejak kaki kecil gitu ya, kayak kaki anak kecil di lantai yang baru aja gue pel. Ya waktu itu gue mikir, wah udah gak bener nih. Akhirnya gue mulai tanya-tanya lah ya sama tetangga. Ada nih ibu-ibu depan rumah namanya Bu Leni. Awalnya sih dia ragu cerita, tapi akhirnya dia bilang, dulu rumah itu ditinggalin karena ada sebuah kejadian. Satu keluarga meninggal di situ. Bukan karena kecelakaan ataupun penyakit, tapi karena satu persatu dari mereka bunuh diri. Glek. Gue langsung nel dan ludah waktu itu ya. Itu serius, Bu? Iya, Mas. Mulai dari bapaknya, katanya sih stres. Terus ibunya nyusul seminggu kemudian. Dua anak mereka, yang satu gantung diri, terus yang satu hilang. Gak ketemu sampai sekarang. Habis denger itu gue pulang ke rumah sambil gemeteran. Rasanya rumah itu makin menekan ya. Sunyi tapi kayak penuh. Gue mulai denger bisikan di lorong-lorong. Gak jelas apa tapi nadanya kayak pss, 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 kayak gitulah. Kadang marah, kadang sedih. Puncaknya malam ke-10 gue bangun jam 3 pagi waktu itu karena suara tangisan anak kecil. Gue pikir ya tetangga ya. Tapi kok makin lama suaranya makin deket dan makin jelas. Dan gue waktu itu yakin itu dari dalam rumah, bukan dari luar gitu ya. Dari dalam rumah dan arahnya dari ruang tamu gitu. Gue akhirnya keluar kamar pelan-pelan. Jantung ini udah mau copot. Dan di sana gue ngeliat ada sesosok anak kecil berdiri, nunduk, rambutnya acak-acakan, bajunya sobek-sobek, dan dia nangis. Tapi begitu gue deketin, dia langsung nengok ke arah gue. Mukanya bukan muka anak kecil. Matanya hitam penuh. Dan dia senyum. Senyumnya gak wajar banget. Terus gue masih inget dia bilang kayak gini, "Kamu mau tinggal di sini?" Wah, ngedenger itu gue langsung kabur. Malam itu juga gue keluar rumah, lari ke masjid yang ada di dekat kampung, tidur di serambi. Besok paginya gue hubungin tuh si pemilik rumah. Gue bilang, "Maaf pak, saya nggak jadi ngontrak. Dan uangnya juga nggak usah dibalikin. Uang DP ya waktu itu belum full. Ya anggap aja itu sedekah dari saya pak." Dan gue juga nggak pernah balik lagi ke situ. Tapi kadang-kadang gue masih kebayang sih sama anak kecil itu. Senyumnya yang serem, suaranya. Rumah itu ya mungkin udah lama ditinggalkan, tapi ternyata ada yang belum pernah, gimana ya kalau bilang ya, ada yang belum benar-benar pergi dari situ lah intinya. Dan gue juga masih sangat ingat ya pesan terakhir dari sosok anak kecil itu. Dia tuh kayak ngomong, "Jangan pergi, temenin aku main." Itu
Gue inget banget waktu gue buka pintu keluar rumah itu, dia ngomong kayak gitu. Oke, itu lagi cerita dari Mas Loika tentang pengalamannya ya. Pengalamannya Mas Loika ini serem-serem banget ya ternyata ya. Ya semoga kalau dapat pengalaman seram lagi bisa dikirim lah ya di sini ya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.